Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa qafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan sisi kedua kita, pengajian kitab Arba'in fi Usuluddin halaman 84. Wa kadzalika qad yuktabu wahidun fayaghfulu anhu al-hadirun fayaqul subhanallahi ma'ajaba haja hatta yunabbihul qaumu ilal isga payas ta'malu dzikrallahi pitahqiqi khubsihi wa yaqulu qalbi mashghulun bi pulan taballahu alaina wa alaih. Masih membicarakan tentang bahaya lidah dengan ghibah. Wa kadzalika qad yuktabu wahidun fayaghfulu hadirun. Begitu juga terkadang seseorang sedang menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain, lalu orang-orang di sekitarnya kurang memperhatikan, maka ia berkata subhanallah. Betapa menakjubkan hal ini sehingga orang-orang mulai memperhatikan dan mendengarkan. Maka ia pun menggunakan zikrullah untuk menutupi niat jahatnya. Nih, ketika kita menggunjing atau menggibah seseorang sedangkan kakawanan atau orang-orang di hijau kita kada memperdengarkan ucapan kita. Ketika kita anggaplah seseorang menggunjing atau menggibah orang lain, sedangkan hadir, orang yang hadir sekitarnya tidak menanggapinya. Kayak apa ia membawakan, kemudian membawakan payakul, maka ia membawakan kata-kata subhanallah ma'ajabahnya, mengatakan subhanallah. Ini ucapan subhanallah aja ini, subhanallah ma'ajab aja, ini ucapan zikir, tetapi niatannya untuk menjagakan, untuk memberitahukan kepada jemaah ini sedang membicarakan orang lain atau menggunjing orang lain. Orang inilah menggunakan kalimat zikir subhanallah untuk menarik perhatian, seolah mengganggu karena kata-kata subhanallah ini dipakaikan untuk mengagumi suatu peristiwa, padahal maksudnya ingin agar orang lain mendengarkan ghibah yang ia akan lanjutkan. Nah ini wa kadzalika qad yuktabu wahidun fayaghfulu anhul hadirun fayaqulu subhanallahi ma'aqaba haja hatta yunabbihul qaumu ilal isga. Payas ta'malu, maka ia menggunakan nang zikrullah, nang subhanallah tadi pitahqiqi khubsi, pada jahat, pada perbuatan jahatnya. Wa yaqulu, dan ia mengata qalbi mashghulun bi pulan, hatiku, hati saya hatiku sedang teringat si pulan. Semoga Allah menerima tobat kami dan dia. Nah ini kata-katanya kata-katanya nang qalbi mashghulun bi pulan taballahu alaina wa alainya, hatiku pikiranku, hatiku sedang teringat dengan si pulan. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kami dan taubatnya.
Walaisa garduhu ad-du'a bal al-taqrib. Nah, berarti ucapan dari nang kata-kata nang taballahu alaina wa alaih ini niatannya nih bukan mendoakan tetapi memberitahukan bahwa si fulan itu menggawi sesuatu nang kada bagus. Walau qasadda ad-du'a la akhfa, seandainya memang mangkasat doa, niscaya kada hendak mengungkapkan kejelekan kawanna tadi. Walau iqtama qalbuhu, dan jikalau hatinya sedih li ajlihi, karena kawan tadi, laka tama aibahu, niscaya inya menutupi keaiban kawan dan maksiat kawan tadi. Nah, ini Bang, termasuk ini kata-kata nang subhanallah lawan kata-kata nang taballah alaina wali, ini kata-kata nang mempunyai dua fungsi. Nah, tapi inya niatan tadi inya hendak memberitahukan kepada kawanan dihiga bahwa kawan nang itu kawannya membuat sesuatu nang kada bagus. Nah, di sini panglah kesalahannya inya memberikan tahu kepada kakawanan bahwa si fulan itu pernah menggawe sesuatu nang kada bagus. Nah, seandainya inya tadi niatannya bagus, jangan lagi dibuka rahasia itulah, jangan lagi dibuka. Tutupi aja masalah perbuatan yang kada bagus digai oleh orang lain, ini tutupi aja, jangan dibuka. Nah, tapi dengan sebab inya membuka aib orang lain di hadapan kekawanan yang asalnya mereka kada tahu, ini termasuk perkara gibah. Nah, saya aja kasihan sama fulan, semoga Allah mengampuninya. Pada orang lain jadi penasaran memangnya fulan kenapa. Nah, inilah gibah yang terselubung. Ini dia kata-katanya mudahan Allah menerima taubat si anu. Nah, karena orang otomatis orang nang dihija ini pasti nang apa digawinya. Ini disinilah nang membuat karena gibah. Tujuannya bukanlah untuk berdoa, tapi untuk memberitahukan aib orang lain. Seandainya benar-benar ia berniat mendoakan, tentu dia akan menyembunyikan doanya. Dan jika hatinya benar-benar sedih karena dosa orang itu, dia pasti akan menutupi aibnya dan tidak menyebutkannya. Nah, betul. Orang yang benar-benar ikhlas tidak akan menyebutkan nama atau aib orang yang berdosa. Ia cukup berdoa dalam hati. Tapi orang-orang yang berpura-pura menyebut nama orang lain sambil berdoa, padahal niatnya agar orang lain tahu kesalahan orang tersebut. Nah, ini panglah gibahnya Nah, ini hati-hati banget Lebih baik sesuatu nang rahasia menjadi rahasia kita, jangan dibongkar, jangan dipublikasikan kepada orang lain. Nah, ini orang nang menggibah orang lain. Lalu bagaimana si pendengar? Nah, di sini musannif menjelaskan wa kadzalika al-mustami, dan seperti ini si pendengar pendengar gibah. Wa qad yajhalu ta'ajuban min kalamil muktab. Terkadang ia menampakkan keheranan terhadap ucapan si pengunjing atau si gibah, sehingga justru ia membuat si pengunjing semakin bersemangat menggunjing, padahal pendengar termasuk salah satu dari dua pihak yang berbuat gibah. Ini wa qad al-mustami'u wa qad yajhalu ta'ajuban min kalamil muktab hatta yajidu nasyatuhu fil gibah. Wal mustami'u ahadul mughtabin, berarti orang yang mendengar salah satu orang yang menggunjing. Kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sabda Nabi orang yang mendengarkan gunjingan orang lain
sama juga dosa seperti orang yang menggunjing. Pakai pa ijahar lakana syatuhu bita'ajub. Maka bagaimana jadinya ia mendengar jika si pendengar ini malah menyemangati pengunjing dengan pura-pura kagum. Nah, dalam hadis disebutkan pendengar gibah adalah salah satu dari dua orang yang bergibah. Nah, hati-hati walaupun kawan yang menggibah, kita mendengar kita tompat jua dosanya. Karena ia rida bahkan menambah semangat si pengunjing. Jadi dia mendengar gibah tanpa munak saja sudah berdosa. Berarti diamnya kita mendengarkan gibah seseorang tanpa menolak saja sudah dosa. Apalagi menunjukkan ekspresi tertarik serius amat, ya ampun, masa sih itu memperbesar dosa kedua pihak. Nah, kayak apa kita Nah, berarti karena kalau kita ada kawan yang menggibah, kita tulak dengan hati bahwa aku kada suka, atau tinggalkan buka. Kawa-kawa ditagur, stop kawan gibah itu atau alih pandiran yang lain. Wakajal mustamil, dan inilah orang nang si pendengar ini wakad yajharu ta'ajuban dan terkadang menampakkan kekagumannya daripada ucapan si pengunjing, si penggibah, sehingga ini membuat semangat orang menggibah. Nah, sedangkan dia Nabi orang nang memperdengar gibah salah satu orang yang berbuat gibah. Nah, bagaimana lagi dengan sebab si pendengar tadi orang bertambah semangat untuk menggibah orang lain. Nah, berarti ucapan nah nih. Wa kajalika qad yaqulu da' ghibata fulan wa huwa biqalbihi ghaira qarihin li ghaibatihi inna ma galduhu ayakripaan. Ini si pendengar demikian pula kadang seorang berkata, sudahlah cukup gibah ampih. Janganlah menggibah atau menggunjing si fulan. Padahal di dalam hati kita kita tidak membenci gibah, melainkan ingin dikenal sebagai orang saleh dan war'ah. Hati-hati juga ketika kita menegur, bagaimana sikap kita menegur seandainya ada kawan yang menggibah, menggunjing orang lain. Di hati kita memang harus ada rasa yang menolak itu gibah, kita kada katuju. Jangan sampai kita menjadi orang yang membuat si penggibah bertambah semangat menggibah orang lain. Jangan lagi disambung-sambung. Nah, ini hati-hati kita. Nah, ketika kekawanan berpandir menggibah orang, kita di hati kita harus ada rasa benci kepada si gibah itu. Kita kada katuju. Jangan sampai di hati kita kaidah ngapa-ngapanya. Nah, nih. Maka seandainya kita kada kawan menolak, seandainya kita katujuan gibah tersebut, maka kita terumpat jua dosanya. Nanti wajalika la yukhrijuhu. Nah, demikian kita menolak dan stop gibah tadi ini tidak mengeluarkan kita daripada dosa gibah selama hati kita tidak suka, harus di hati kita tidak suka dengan orang yang menggibah. Harus di hati kita benci dengan gibah tersebut. Jangan sampai di hati kita rasa nyaman, senang mendengari kawan menggibah. Nah, ini tapi di hati kita seandainya kita kaida di hati kita berucap stop gibah, tapi di hati kita kada membenci gibah, itu sudah berdosa. Nah, kayak apa supaya yang berdosa di hati kita, tekankan di hati kita kada katuju, kita benci kepada orang yang menggibah. Menkawali stop, tinggalkan buka atau alih topik supaya jangan menggibah orang lain. Wa warituhu fil ismi riya'ani bal yakhruju minal ismi bi ayyakrahu qalbuh. Bahkan keluar daripada dosa dengan inya membenci di hatinya. Wa yakjibul muqtab.
Kemudian kita mendustakan orang yang menggibah, wala yusaddiqu lawan boleh syaratnya jangan membujurakan orang nang menggibah orang lain. Li'annahu fasikun yustahaqu at-takdzib. Karena orang yang menggibah tadi dihukumkan fasik, maka berhaklah kita harus mendustakannya. Bismillah. Nah, berarti tadi bagaimana sikap pertama sikap kita sifat orang yang menggibah kayak apa tadi beberapa macam gibah. Kemudian bagi nasi pendengar ini termasuk dosa gibah apabila inya kada kau menstop atau di hatinya tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa mengingkari di hatinya, apalagi ini menjadi penyemangat tukang gibah. Nah, solusinya supaya kita jangan berdosa mendengar pertama stop itu gibah. Lawan di hati kita ada sifat nang kada katuju lawan orang yang menggibah dengan perbuatan si penggibah. Kemudian jangan kita membenarkan perkataannya. Kita harus bisa jangan membujurakan kepada orang yang menggibah. Karena orang menggibah itu termasuk fasik yang berhak kita harus dustakan. Itu supaya kita jangan tompat berdosa gibahnya. Tapi kalau kita kawan menggibah orang lain kita campuri, kita kumpuri inya bertambah semangat menggibah, maka kita terompat juga gibahan. Ya Nabi, orang yang mendengarkan gibah termasuk juga dosanya. Nah, berarti caranya pertama supaya kita jangan karena dosa gibah kita stop perbuatan gibahnya bisa dengan ucapan atau di hati kita kada katuju dengan ucapan orang tersebut lawan kita harus mendustakan, jangan membujurakan perkataan orang yang gibah. Kayak apa kita kita bisa ganti topik atau kita beralih atau kita berjalan ke bukah kah. Tapi bila memang kita kada kawa juga kada kau balik alih, kita ubah topik pemandangan kita ubah kepada yang bagus-bagus saja supaya kita jangan menggibah. Wal muslimuna mazkuru bi ghibati yastahaqu ihsana janibihi. Adapun orang yang muslim yang disebutkan dengan ghibah, maka berhak ia dengan bagus sangka kepadanya. Wal muslimul mazkuru bil ghibah, adapun orang muslim yang disebutkan dengan ghibah, yustahaqu itu berhak dengan bagus sangka dengan orang tersebut. Nah, kayak apa kita pulang si pendengar bahwa kita kaina berhak di hati kita husnuzan kepada orang yang digibah. Supaya kita jangan masuk tempat dosa gibah. Uja kawan gini. Nah, kita pulang yakinakan kadakah itu ucapannya, kadakah itu sifat orang yang digibah tadi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama minal muslimi damahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan daripada orang muslim akan darahnya, wa irdahu kehormatannya, wa malahu dan hartanya, wa ayyajuna bihi janasu. Kemudian Allah mengharamkan kepada kita bahwa kita sangka orang muslim dengan sangkaan yang kada bagus. Fal ghibatu bil qalbi haramun, adapun gibah dengan hati ini maksudnya husnul su'udzan, ini hukumnya haram. Kama annahu bil lisani, sebagaimana gibah dengan lisan hukumnya haram. Illa ayyaltarra ila makrifatihi, melainkan ia berhajat kepada mengenalnya, bihaisu la yumkinu, dengan sekira-kira kada mungkin akan dia oleh jahil. Illa ayyaltarra ila makrifatihi, sampainya berhajat kepada pengenalannya dengan sekira-kira kada memungkinkan akan dia bersifat merasa jahil. Nah, berarti kan
Kemudian tadi solusinya kepada kita sebagai si pendengar nang orang bepandir. Pertama, kita jangan membenarkan ucapan orang yang menggibah kepada orang lain. Kita harus bisa menolaknya atau menstopnya. Lawan jangan membenarkan dengan hati kita. Karena orang yang menggibah orang lain termasuk fasikun yastahiku at-takdzib, yang berhak didustakan. Adapun orang muslim yang disebutkan dengan gibah ini kita berhak kita husnuzan, kita baik sangka dengan orang nang digibah tersebut janganlah kita sangka jahat, karena sangka jahat termasuk sebagai gibah apal gibah tu bil qalbi haramun, maka gibah dengan sangkaan di hati ini hukumnya haram, sebagaimana gibah dengan lisan hukumnya haram juga. Nah, mudah-mudahan kita karena kawa kita mengurangi kita akui aja banyak aja ulun dosa-dosa macam-macam bagi dosa gibah mudah-mudahan kawa kita karena mengurangi daripada perbuatan kita menggibah orang lain. Nah, rancaknya sehari 10 dikurangi tunggu dikitan dan pada ketika posisi kita sebagai pendengar daripada ada kita pendengar daripada orang yang mengucapkan gibah, pertama kita stop perkataannya bila kawal kemudian di hati kita harus kita benci, kada suka dengan ucapan orang tersebut. Kemudian kita pulang di hati kita harus kemudian kita mendustakan dengan digibahkan tersebut. Kemudian jangan sampai kita membenarkan ucapan orang yang menggibah. Kalau kita hanya diam saja, ini kita sudah akan mendapatkan dosa gibah. Nabi juga si pendengar gibah termasuk salah satu orang gibah. Bagaimana itu solusinya? Pertama, kalau kita stop perkataannya kalau bisa, atau kita alihkan pemandirannya. Kayak apa pandiran bagus-bagus saja, pandiran memang bagus-bagus, menyambati, maksudnya menyambut orang nang kata-kata nang bagus. Jangan menyambati orang nang kada baik-baik itu bang. Wal muslimun al mazkuru bil ghibati yastahiqu ihsana zanni bihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama minal muslimin, karena Allah taala mengharamkan daripada orang muslim akan darahnya kada boleh membunuh, kada melukai wa irdahu kamaluannya kada boleh kita menyambatinya macam-macam, bisa menyambati atulah kita mendengarkan kawan berpandang bagus tempat juga kita. Nang ketiga malahu hartanya kada boleh kita mengambil harta orang muslim Kemudian nang keempat wa ayyazuna billah, dan jangan Allah pulang jangan sampai kita sangka jahat dengan inya orang muslim tersebut. Nah, mudah-mudahan kawa kita mengamalkan sedikit demi sedikit, sehingga kita sambil mengurangi dosa gibah. Karena kita dosa lain banyak paslon yunama yurakhasu bil ghibati fi sati maudhi'a. Akan datang tentang ada beberapa faktor yang gibah gitu dirukhsah di tempat-tempat nang ada kana nang dirukhsah. Nang apa akan tempat hati-hati bener tempatnya jangan sampai salah kana kita seakan-akan ini nang boleh digibah. Akan datang penjelasannya Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf mudah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.